Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian. Untuk hari ini, hari Kamis tanggal 27 Juni 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. So bisa cocok, bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke. Aku awali untuk pesan healing hari ini. Ya. Pay attention to yourself. Oke, sebagian besar waktu kita habiskan untuk berdialog dengan diri sendiri ya. Kecuali kalau ada lawan bicara kita ngobrol gitu kan. Tapi ketika kita sendiri ya otomatis kita pasti berdialog dengan diri sendiri. Nah, di sini pesannya adalah pay attention, perhatikan ya. Terkadang ada ungkapan dalam diri kita ini ada rasa cinta kasih gitu ya, ketulusan, empati, memaafkan kayak gitu. Tapi terkadang kita juga ada rasa marah, iri, dengki, dendam gitu kan ya. Nah, di sini perhatikan ketika berdialog dengan diri sendiri untuk hal-hal yang negatif ya, seperti itu tadi ya, iri, dengki, kemarahan, niat tidak baik, mungkin ide negatif kayak gitu ya, ide buruk lah ya, redam ya, lebih memunculkan sisi baik kita itu tadi ya, kasih sayang, ketulusan, membantu sesama, cinta kasih. Nah itu jangan sampai, kan gini, ketika kita berdialog dengan diri sendiri ya, di dalam diri kita itu kan ada sisi hitam dan putih gitu ya, kayak yang di sisi putih as an angel gitu ya, membisikkan hal-hal yang baik-baik gitu, tapi di sisi yang hitam as a devil, membisikkan yang buruk-buruk. Nah itu loh ya, jadi pertentangan-pertentangan itu ketika kita berdialog diri sendiri, pay attention untuk meredam yang sifatnya tuh negatif gitu ya. Oke, kita lanjut pesan semesta hari ini. Ya, Lemuria, creating heaven on earth, it's happening. Dimana pada zaman Lemuria, mungkin beberapa dari kalian pernah mendengarnya ya, itu di era ya entah berjuta puluh tahun yang lampau ya, mungkin beberapa dari kalian pernah mendengar ya bangsa Lemuria. Nah di kala itu mereka tuh hidup dengan damai, berkelimpahan gitu ya, dengan dunia yang indah kayak gitu. Nah, ibarat seperti hidup di surga gitu loh. Nah, kita pun juga bisa menciptakan itu di bumi ini ya. Bagaimana caranya? Ciptakan surga kita sendiri ya, dengan kita membuang segala energi negatif dan toksik itu tadi loh. Pay attention ketika kita berdialog dengan diri sendiri ya, hal-hal yang kayak menyuruh kita untuk berbuat buruk, negatif itu hempaskan aja gitu loh ya. Pelihara dalam diri kita rasa ketulusan, simpati, keikhlasan ya, menerima apapun takdir kita terutama hari ini ya, dan menciptakan kebahagiaan sendiri. Jadi temukan apa yang membuat kamu bahagia gitu ya, ciptakan sendiri ya, yang itu nggak bergantung sama orang lain ya. Misal kita tuh punya suatu hobi berkebun gitu ya, ketika kita bisa menciptakan apa ya, mungkin jenis tanaman tertentu atau bisa membuat tanaman
favorit kita itu jadi subur, itu kan kebahagiaan tersendiri ya. Siapa yang menciptakan? Kan diri kita sendiri, tanpa bergantung kepada orang lain, tanpa harus nunggu orang lain. Nah itulah temukan kebahagiaan kamu gitu. Nah misalkan aku nih kebahagiaan aku ketika aku membuat konten, ketika viewerku banyak dan banyak komen-komen positif, itu kebahagiaanku. Nah itu udah menjadi surga dunia buat aku. Seperti itu tuh contoh banyak hal ya, banyak hal dari hobi, pekerjaan, bahkan pekerjaan pun bisa kamu ciptakan sebagai salah satu kebahagiaanmu. Ketika mencapai target, ketika dapat reward ya kan, ketika dapat apresiasi atau pujian dari bos, nah itu juga kebahagiaan. Atau ketika kita bisa membuat orang tua dan anak bahagia, nah itu kita ciptakan surga kita ya. Jadi bisa, nggak harus nunggu atau menuntut apalagi ya dari orang lain ya. Ciptakan surga dalam, kamu bisa menciptakan surga di bumi ini. Oke. Nah sebenarnya yang kita rasa, aduh pasti sering kali ya mendengar istilah, aduh hidupku udah kayak neraka. Nah itu sebenarnya apa masalah ya, dan masalah itu nggak bakalan ada kalau kita nggak mempermasalahkannya ya. Misal satu contoh gini, kita mendapatkan masalah ya ketika mungkin kita melakukan misalkan nih manipulasi di pekerjaan atau kantor ya. Akhirnya ketika ketahuan kita jadi dapat masalah, kena sanksi, harus ganti mungkin uang yang sempat kita pakai ya, harus mendapatkan skorsing, jadinya kita kena masalah. Nah sebenarnya kalau kita nggak mau menghindari masalah ya, kita bisa merasakan damainya di bumi seperti di surga gitu. Itu kan ungkapan ya, creating heaven on earth ya, bisa menciptakan surga di bumi. Sebenarnya itu ungkapan bahwa kita tuh bisa kok hidup tenang, hidup damai ya, dengan cara kita menciptakan kebahagiaan kita sendiri dan tidak membuat masalah gitu ya. Ya. Sama kayak contoh gini, aku lagi ada masalah ya, duitku dibawa lari pacarku sekian puluh juta atau sekian ratus juta. Bagaimana kejadiannya? Karena katanya dia butuh modal, aku pinjemin, janjinya 1 bulan mau balik, lala kayak gitu ya. Ternyata dia malah kabur, aku diblokir misalnya seperti itu. Nah sebenarnya kalau misalkan kamu nggak kasih pinjem, ya nggak bahkan ada masalah gitu loh. Jadi ya terkadang nggak semua ya, terkadang masalah ada karena kita sendiri yang menciptakan atau mengizinkan gitu. Tapi memang beberapa ada yang memang karena kita sedang diuji gitu. Tapi mostly yang aku rasakan selama hidup ini ya, dan juga pengalamanku sendiri ya, karena manusianya itu sendiri gitu loh, yang nggak hati-hati, yang teledor, yang meremehkan, terlalu percaya. Nah rata-rata terlalu percaya itu terlalu baik gitu. Oke. Pesan yang kedua, warrior woman, have you answer your deepest calling ya. Ini terutama untuk energi feminim ya. Kamu punya power atau kekuatan dalam dirimu untuk mengerjakan atau melakukan tindakan take action dari panggilan-panggilan yang datang kepadamu. Nah misal nih contoh, intuisimu seperti kayak ada yang nyuruh kamu harus ngerjain A gitu ya. Nah di situ apakah kamu menjawabnya ya? Misal satu contoh, aku tiba-tiba dapat inspirasi, oh hari ini aku kayaknya kok kayak ada yang nyuruh bikin konten misal nih tentang seseorang yang ngeghosting gitu, atau ramalan zodiak misal. Ya udah aku langsung kerjakan, itu panggilan ya. Sama halnya ketika kok tiba-tiba merasa terpanggil untuk beramal atau bersedekah ya, lakukan gitu. Dan itu kayak setiap panggilan itu kita akan selalu dimampukan
ya, baik secara energi ya, tenaga tubuh kita maupun materi ya. Oke, next kita lanjut. Oke, Council of Light, Divine Orchestration Helper in the Subtle Realms. Jadi hari ini para leluhur suci berkumpul untuk menebarkan cahayanya, termasuk dengan kita ya. Leluhur suci itu adalah beliau yang pernah ada di bumi ini, pernah hidup ya, kemudian moksa. Nah, ini ada beberapa leluhur suci ya, seperti di sini ada Bunda Maria, ada Yesus gitu ya, termasuk para nabi, dan juga Dewi. Di sini ada gambaran Dewi Kuan Im, wali-wali itu leluhur suci ya, atau Ibu Teresa. Nah, itu leluhur suci yang pernah ada di bumi, di dunia ini, dengan tugas beliau sebagai light worker atau pemberi cahaya, kemudian wafat ya, dan di atas sana beliau-beliau ini mengawasi ya kehidupan manusia sebagai leluhur, dan juga hari ini memberikan atau menebarkan cahayanya kepada kita semua ya, agar kita tercerahkan ya, terhindar dari hal-hal buruk, dan juga supaya kita ingat gitu ya untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk ya. Oke, itu untuk pesan semestanya. Kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini. Oke. Knight of Swords. Ada perjalanan atau mobilitas yang kamu lakukan hari ini cukup tinggi. Jadi mobile dari satu tempat ke tempat lain cukup cepat dan harus gerak cepat ya. Aku rasa sih terutama ini dalam pekerjaan sih ya. Oke, kemudian The High Priestess. Nah, ini sinkron dengan Council of Light ya, para leluhur suci ini. Ini pesan sangat spiritual ya, dimana dengan beliau-beliau ini sebagai leluhur suci atau Ascended Masters, hari ini menebarkan cahayanya itu berasa kayak masuk ke dalam diri kita, sehingga intuisi kita semakin kuat ya, dan juga rasa empati, cinta kasih. Oke. Ya. Wow, ini yang selalu ditunggu ya. Nine of Pentacles, rezeki luar biasa, kelimpahan ya, abundance. Bisa ini kelimpahan materi berupa uang, materi berupa barang-barang berharga, investasi ya, kebahagiaan. Dan di sini kalau kamu feminim, ini energi feminim hari ini kenceng banget ketariknya ya, dimana di sini ada warrior woman, the high priestess ya, pendeta tinggi wanita, dan juga ini mencerminkan atau gambaran aura ya, aura wanita yang cantik luar dalam, mapan secara finansial, sukses karirnya juga. Nah, seperti kita tahu di sini ada 9 koin dan ini burung mahal gitu kan, mencerminkan tentang sisi kemapanan seorang wanita atau feminim. Oke. Lagi Queen of Pentacles ya, ini gambaran feminim yang menggenggam harta, menggenggam materi ya, koin atau pentacles, yang artinya harapan-harapan kamu hari ini banyak yang terwujud, terutama yang berkaitan dengan materi. Oke. Dan mungkin juga beberapa dari kalian hari ini berdealing dengan energi feminim, Queen of Pentacles, seorang feminim atau wanita mapan secara finansial, pekerjaan juga settle. Nah, ini bisa bos kamu, bisa sosok seorang ibu yang mengayomi kita, atau kalau misalkan dalam pekerjaan ya, klien customer nih, ini bisa bos kamu, atau kamu bisa bertemu klien atau customer yang
sangat kaya raya gitu loh. Energinya feminim ya. Jadi kayak nyonya besar atau seorang wanita sukses gitu loh. Oke. Nah, bisa jadi karena di sini ada rezeki, kamu bisa dapat rezeki dari Queen of Pentacles ini. Ya. Knight of Pentacles ya. Di sini memang terlihat ya di mana hari ini kamu melakukan pergerakan atau ada ini ya seseorang yang datang ke kamu nih. Bisa ini kalau percintaan ya pasangan, gebetan gitu ya. Bisa ini dalam urusan kerjaan, bisnis. Jadi kayak orang ini ajak kamu buat bertemu membicarakan pekerjaan kayak gitu, atau kamu yang datang ya, datang ke tempat-tempat tertentu gitu ya, yang dimana ada pergerakannya itu satset banget gitu ya. Jadi dari satu tempat ke tempat lain. Nah, kalau Knight of Pentacle ini kamu ada rencana perjalanan lain ya, yang ini masih wacana atau rencana. Jadi kayak gini, aku pengen ke tempat A gitu ya. Nah, mungkin tempatnya jauh, mungkin luar pulau atau luar negeri, sehingga di sini kamu mulai planning, oh aku mesti pesen tiket pesawat, aku mesti pesen hotel, aku mesti bikin itinerary dan lain sebagainya, atau kamu masih menunggu kabar dari yang di sana gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Pesan semesta untuk percintaanmu hari ini. Oke. Sexual union, honors the place in one another where you are one eternal soul. For there you will find true bliss. Ya, jadi persatuan dalam seksual ya. Hargai seks itu sebagai sesuatu yang sakral ya. Maka dari itu melakukannya harus dengan jiwa-jiwa yang positif gitu ya, atau yang kamu merasa sefrekuensi ya, karena dalam sexual union itu ada pertukaran energi. Nah, jika memang kamu belum punya pasangan ya, afirmasikan hal-hal baik, pasangan yang baik ya. Nah, di situ kamu nanti akan menemukan someone dengan apa ya istilahnya itu, kebahagiaan sejati dengan ketulusan. Jadi nggak hanya seksual oriented aja, tapi benar-benar menjadikan pasangan untuk segala hal gitu loh. Oke ya. Next, untuk wisdom message atau pesan bijak. Oke. Ada pesan that I am learning that endings are merely beginnings. Aku mempelajari bahwa sesuatu hal yang berakhir adalah sebuah awal baru ya. Jadi pesan bijak ini tentang ketika kita harus mengakhiri sesuatu, entah itu hubungan, pekerjaan gitu ya, justru bukan berarti berakhirnya dunia, justru ada awal baru di situ. Kenapa ada awal baru? Karena berakhirnya hal yang lama ini membawa hal-hal baru yang lebih baik ya. Jadi mengakhiri sesuatu akhirnya kamu artinya kamu memulai sesuatu yang baru tuh, yang pastinya lebih baik ya. Karena apa? Semesta tidak akan memisahkan kalau itu memang baik buat kita gitu loh. Oke. Next, untuk bimbingan malaikat atau angel guidance hari ini ya. Joy and contentment. Jadi hari ini ada kebahagiaan yang kamu rasakan atau datang dalam kehidupanmu. Ini sinkron dengan Nine of Pentacles dan juga Queen of Pentacles ya. Dan dimana hari ini hari-harimu dipenuhi dengan subjek dengan hal-hal baik ya. Maksudnya tuh
ada isi gitu loh, ada isi, kamu ada aktivitas, kamu ada ilmu, ada wawasan. Intinya sih hari ini kamu tuh kamu jalani segala yang kamu lakukan atau aktivitasmu tuh dapat something, ada isi ya. Jadi nggak cuman hahaha aja, tapi ada hikmah, ada wawasan, ada ilmu ya, ada kebahagiaan, ada pengalaman. Nah itu loh. Oke. Kita lanjut untuk angel answer. Jika kamu sedang memanifestasikan sesuatu ya, ada yang lagi kamu manifest atau kamu ingin wujudkan, kita lihat apa jawaban dari angel. Ini bisa jadi motivasi, bisa juga jadi pengingat untuk antisipasi. Oke. Nah, antisipasi unlikely. Jadi jika manifestasimu belum bisa terwujud saat ini ya, artinya ini waktunya belum tepat ya, atau si sesuatu ini memang nggak baik buat kamu. Misalnya kamu sedang memanifestasikan ingin balik sama mantanmu si A, ternyata di sini angel menjawab nggak terwujud ya, bukan karena semesta nggak sayang, justru ini cara semesta untuk melindungi kamu dari orang yang salah. Nah contohnya seperti itu. Atau misalkan ternyata kamu kirim CV gitu ya, ternyata nggak dipanggil, atau udah dipanggil ternyata ditolak. Nah di sini ya jawabannya unlikely. Karena apa? Ini rezekimu nggak di sini dan kamu nggak tepat di sini, nanti akan ada ganti yang lebih baik gitu loh. Oke. Nah, yang terakhir untuk afirmasi yang bisa kamu ucapkan hari ini atau pesan yang bisa menginspirasi kamu. Ya. Oke, aku rasa ini pesan inspiratif ya. Having a healthy lifestyle, memiliki gaya hidup yang sehat. I am conscious of the force of nutritious food, and now that a healthy lifestyle is not just a trend but is fundamental for a happy life ya. Aku sadar dan aku sangat menyadar, aku sadar. Oke, aku ulang ya. Aku sadar akan ini kekuatan dari nutrisi yang ada dalam makanan ya, dan aku tahu gaya hidup sehat itu nggak cuman sekedar kesehatan, itu nggak cuman sekedar lifestyle, nggak cuman hanya tren, tapi itu sesuatu yang wajib atau fundamental atau perlu kita tekankan ya, untuk supaya kita bisa memiliki kehidupan yang bahagia, for a happy life ya. Jadi itu ya teman-teman, pesan yang bisa aku sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.